Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya doakan satu minggu Pak Prabowo Subianto menjadi presiden. Ada dua kasus pidana besar yang sudah diungkap oleh Kejaksaan Agung. Belum lama ini Kejaksaan Agung menangkap orang penting di kantor Mahkamah Agung yang di rumahnya tersimpan uang hampir 1 triliun rupiah. Mantan petinggi di kantor Mahkamah Agung menjadi maklar kasus, serta 3 orang hakim ditangkap. Dan baru-baru ini, malam ini, Kejaksaan Agung kembali menangkap dan menetapkan tersangka mantan orang penting, mantan Menteri Perdagangan di eranya Pak Jokowi, yakni Tom Lembong atau Thomas Lembong yang akrab dipanggil Tom Lembong, atas kasus korupsi sekitar 400 miliar rupiah pada saat dia masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada tahun 2015 yang lalu, atau sekitar 9 tahun yang lalu. Ini orang penting, pernah diangkat menjadi menteri oleh Pak Jokowi walaupun hanya setahun. Kemudian kemarin pada Pilpres 2024 dia menjadi tim inti kapten dari timnas ya tim Amin Anies Muhaimin, dan konon dia adalah salah satu bohir di balik orang-orangnya Abah gitu ya. Dan nampaknya apa yang ditegaskan disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto akan mengejar ke lubang semut sekalipun para koruptor. Setidaknya pada minggu pertama ini sudah kita lihat bersama, kita saksikan bersama. Melihat Tom Lembong di Borgol ditangkap oleh Kejaksaan Agung, kita menjadi ingat apa yang pernah diwarningkan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan pada masa kampanye di Pilpres 2024 yang lalu, yakni ketika di sela-sela debat Capres-Cawapres, di mana Gibran Raka Buming Raka itu menyebut nama Tom Lembong kepada kubunya 01, dan tidak lama setelah itu Tom Lembong mengungkapkan sebuah statement yang intinya seolah-olah dialah yang berjasa membuatkan teks pidato pada saat kunjungan Pak Jokowi di luar negeri. Dan atas statementnya itu kemudian dijawab tegas oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan. Dan mari kita ingat kembali seperti apa komentarnya Pak Luhut Binsar Panjaitan ketika itu untuk menampol kesombongannya Tom Lembong. Bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran, emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno, karena setiap bilateral beliau yang kasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada di belakangnya kasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga, apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan? Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua tidak. Semua itu kan adalah hasil kerja tim. Oke ya, ternyata warning Pak Luhut Binsar Panjaitan terbukti hari ini dengan ditangkap di borgolnya Tom Lembong atas kasus korupsi impor gula pada saat dia menjadi menteri.
Dan yang mengejutkan itu pada pertengahan atau akhir Agustus kemarin ya, pada saat rame-rame unjuk rasa mahasiswa terkait dengan undang-undang pilkada, dia ikut aksi unjuk rasa dalam waktu unjuk rasa darurat NKRI Garuda dalam kondisi darurat yang diluncurkan oleh Najwa Shihab itu. Dia ikut demo unjuk rasa. Ternyata dia sendiri menyimpan bara api. Saya baca ini ya kasus korupsinya. Biar lebih detail, ini ditulis oleh Kompas malam hari ini ya. Dari ini sudah Rabu dini hari. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong menjadi tersangka dugaan korupsi terkait impor gula di Kementerian Perdagangan. Tom Lembong menjadi tersangka bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015-2016 berinisial CS. Terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu TTL Menteri Perdagangan periode 2015-2016, kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar dalam konferensi pers hari Selasa malam. Itu tadi malam. Dalam konstruksi perkara ini, Abdul Qohar mengungkapkan bahwa pada tahun 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, telah disimpulkan Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu impor gula. Akan tetapi, di tahun yang sama, Menteri Perdagangan memberikan izin impor gula kristal mentah tersebut. Oleh Kemendak, PT AP diberikan izin mengimpor 105.000 ton gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih. Pemberian izin ini tidak melalui rapat koordinasi atau tanpa ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, kata Abdul Qohar. Oke, itu kasusnya Tom Lembong. Maka berhati-hatilah sekarang kelompok yang kemarin menjadi lawan politiknya 02 yang sampai detik ini baik dari kubu 03 maupun 01 terus mengubar kebencian, mengubar permusuhan kepada khususnya Pak Jokowi dan keluarganya. Karena Pak Jokowi tentu sebagai mantan presiden tahu semua belang-belang kartu as yang ada di kedua belah pihak kubu lawan politiknya. Baik pada saat era Pak Jokowi menjadi presiden pada periode pertama maupun periode kedua. Maka kecuali kalian ini bersih betul dari kasus korupsi atau tindak pidana yang lain, ya silakan. Silakan Anda berteriak sekeras apapun sepanjang itu bukan penghinaan, bukan penghujatan yang bisa dijerat dengan tindak pidana. Tapi sepanjang itu memiliki kasus-kasus semacam korupsi, pasti Pak Jokowi tahu. Dan Pak Jokowi saya kira orang yang sangat penyabar ya. Contohnya Tom Lembong itu kasus 9 tahun yang lalu, mengapa baru dibongkar hari ini? Ya barangkali ini sih dugaan atau feeling saya. Sudah dikasih spelling waktu yang sangat panjang, tapi masih juga tidak mau menghentikan upaya usrak-usraknya sampai demo pun dia naik panggung. Padahal dia sendiri tidak bersih. Nah, yang lain yang mungkin tidak bersih ya waspada saja. Karena kesabaran orang pasti ada batasnya. Ketika terus-terusan dicaci maki, dihujat, disudutkan. Ya. Cacing diinjak pun melawan, apalagi manusia, apalagi mantan presiden. Dan sejalan dengan itu, Pak Prabowo sudah sangat komit akan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Oke, mudah-mudahan siapa lagi pentolan-pentolan bohir yang mungkin membiayai pihak-pihak yang hari ini sedang menyerang terus-terusan kepada Pak Jokowi, pada pemerintahnya Pak Prabowo, hati-hati. Kalau Anda tidak bersih, hati-hati. Ya sekali lagi, politik ring sudah ditutup, pertarungan sudah usai. Jangan terus-terusan mengubar dan menantang
gelut atau nantang perang, karena ketika kemudian lawan politik yang nggak sabar tahu kartu asnya, ya sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.